4, 5, dan 6. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah bersama. Walaupun masih ibadah secara virtual, tapi Bu Endang inginkan kalian tetap melaksanakan ibadah dengan penuh konsentrasi. Karena kita yakin Tuhan ada bersama dengan kita di tempat kalian melaksanakan ibadah secara online masing-masing. Firman Tuhan yang harus kalian dengarkan, kalian harus pahami, dan kalian harus lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Pada saat bernyanyi, mari kita memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ajak keluarga kalian supaya dapat beribadah bersama-sama. Sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau berkenan bersama-sama dengan kami melaksanakan ibadah kelas 4, 5, dan 6. Walaupun kami terpisah jarak, walaupun kami terpisah tempat, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya apa yang Engkau akan firmankan buat kami akan benar-benar menjadi suluh, menjadi pelita buat kami. Berkati kami untuk kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan tiada kurang suatu apapun. Kami terus berdoa untuk situasi yang masih dengan COVID-19 ini Tuhan. Kami memohon belas kasihan daripada-Mu Tuhan. Engkau akan memberkati kami, memberikan kepada kami kesehatan, sehingga kami terus dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang pelajar. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami di dalam ibadah kami. Demi nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Yesus menyertai ku aman dalam tangannya. Hari lepas hari Tuhan Yesus menemani. Wajahku berseri, hatiku bersuka cita. Pada waktunya Tuhan masa depanku cemerlang. Pada waktunya Tuhan hidupku diberkatinya. Pada waktunya Tuhan aku menjadi pemenang. Semuanya akan indah pada waktunya Tuhan. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Yesus menyertai ku aman dalam tangannya. Hari lepas hari Tuhan Yesus menemani. Wajahku berseri, hatiku bersuka cita. Pada waktunya Tuhan masa depanku cemerlang. Pada waktunya Tuhan hidupku diberkatinya. Pada waktunya Tuhan aku menjadi pemenang. Semuanya akan indah pada waktunya Tuhan. Pada waktunya Tuhan masa depanku cemerlang. Pada waktunya Tuhan hidupku diberkatinya. Pada waktunya Tuhan aku menjadi pemenang. Semuanya akan indah pada waktunya Tuhan. Semuanya akan indah pada waktunya Tuhan. Semuanya akan indah pada waktunya Tuhan.
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
Shalom anak-anak, apa kabar? Gak terasa ya, sudah 3 minggu kita semua belajar di tahun ajaran yang baru. Bagaimana? Ibu melihat kalian semua masih semangat meskipun masih belajar secara online, tapi tidak mengurangi sukacita dan semangat kalian dalam belajar. Ya, kita bersyukur juga sampai hari ini Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan, memberikan kesehatan sampai kita boleh belajar meskipun secara online. Nah, hari ini kita juga bersyukur Tuhan memberikan kita satu kesempatan untuk kembali beribadah bersama dengan guru-guru, dengan teman-teman, dan kita juga boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari Ibu ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu ya. Semua mengambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Ibu Fian akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur untuk kebaikan Tuhan pada setiap kami. Kami boleh merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan, serta kemampuan untuk belajar sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini juga kami boleh sama-sama beribadah bersama-sama dengan guru dan teman-teman kami. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Dan saat ini juga kami mau belajar kembali dari firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, berikan kami sikap yang baik ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Dan tolong kami juga supaya kami boleh mengerti apa yang difirmankan dan kami juga boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin jam ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan di bawah satu tema yang berjudul taat pada pemerintah. Pemerintah, siapa pemerintah? Pemimpin negara kita. Siapa ya pemimpin negara kita? Ada yang tahu? Pemimpin negara kita Indonesia? Bapak Joko Widodo, benar, itu presiden kita. Kalau pemimpin kota Jakarta, ada yang tahu? Ya, benar, Bapak Anies, Bapak gubernur kita. Nah, itulah pemimpin, pemerintah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang taat pada pemerintah. Namun Ibu Fian ingin bertanya terlebih dahulu, kenapa sih kita harus taat pada pemerintah? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita harus taat pada pemerintah? Nah, anak-anak, di satu kali kesempatan Tuhan Yesus berjumpa dengan orang-orang Farisi. Ya, di dalam Matius pasalnya yang ke-22, Tuhan Yesus berjumpa dengan orang-orang Farisi. Ya, Ibu tidak akan meminta kalian membaca, Ibu akan mereview sedikit ceritanya. Orang Farisi datang kepada Tuhan Yesus ingin menanyakan perihal membayar pajak kepada Kaisar Romawi pada saat itu. Ya, orang-orang Farisi pada saat itu tinggal di daerah pemerintahan Kaisar Romawi. Dan mereka datang bertanya kepada Tuhan Yesus mengenai kewajiban mereka untuk membayar pajak. Dan menariknya, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, di ayatnya yang ke-21, Tuhan Yesus berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Itu artinya Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada mereka, kepada orang-orang yang ada pada saat itu dan juga kepada orang Farisi yang datang kepada Tuhan Yesus, untuk mereka taat kepada pemerintah di mana mereka tinggal pada saat itu. Nah, anak-anak, orang Farisi ini sebenarnya tidak ingin taat kepada pemerintah. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan, dan pemerintah mereka pada saat itu bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan, tidak menyembah Tuhan Allah yang disembah oleh orang Farisi. Nah, dan Tuhan Yesus mengatakan pada mereka bahwa mereka harus taat. Meskipun mereka percaya kepada Tuhan, mereka harus belajar taat kepada pemerintah di mana mereka
mereka tinggal. Ya, hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang terdapat dari Roma pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai 4. Ayo, mana Alkitabnya? Ibu Fian udah siapin nih Alkitabnya. Mana Alkitab kalian? Ayo dibuka. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 4. Kita akan belajar alasan kenapa sih kita harus taat kepada pemerintah. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 4. Ibu akan bacakan untuk kalian perhatikan di Alkitab kalian masing-masing. Lembaga Alkitab memberi judul Kepatuhan kepada Pemerintah. Wow, dari judulnya aja udah jelas ya. Yuk kita baca sama-sama. Ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian padanya. Ayat keempat, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Wow, dari firman Tuhan yang kita baca sepertinya sudah menjelaskan ya alasan kita harus taat kepada pemerintah. Yang pertama, di ayatnya yang pertama di dalam Roma pasal 13 ayat yang pertama tadi kita sudah baca berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Perhatikan, ada kalimat yang ibu beri warna merah ya. Di sini kalian perhatikan. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Wow, firman ini sangat jelas ya mengatakan kenapa kita harus taat kepada pemerintah. Karena pemerintah yang ada atau pemimpin negara kita, yang kalian tahu, pemerintah daerah kita adalah mereka yang telah ditetapkan atau dipilih oleh Allah. Maka jika ada orang yang bilang, kok bapak ini sih yang jadi gubernurnya, aduh aku gak suka, kok bapak ini sih yang jadi presidennya, kan dia gak baik. Ingat firman Tuhan bilang, setiap pemerintah yang ada berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Berarti ketika mereka boleh terpilih jadi pemerintah, baik itu bapak presiden, bapak gubernur, wali kota, boleh memerintah di daerah kita, itu semua telah ditetapkan oleh Allah. Karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Tuhan telah menetapkan orang-orang yang tepat pastinya. Tuhan menetapkan orang-orang yang tepat untuk duduk di bangku pemerintahan, mengatur segala mobilitas di daerah tempat kita tinggal, di negara kita, di kota tempat kita tinggal, bahkan di daerah tempat rumah kita, pasti ada pemerintah. Dan semua itu telah dipilih oleh Allah untuk memimpin kita. Nah, itu alasan yang pertama. Karena setiap pemerintah ditetapkan dan berasal dari Allah. Alasan yang kedua, kenapa kita harus taat kepada pemerintah? Firman Tuhan juga dengan jelas mengatakan di ayatnya yang kedua. Yuk kita lihat lagi ayatnya yang kedua. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Wow, firman ini mengatakan melawan pemerintah, melawan ketetapan Allah. Wah, kenapa ya? Ingat ayat pertama
pertama bilang setiap pemerintah adalah berasal dari Allah, ditetapkan oleh Allah. Berarti Allah yang mengizinkan mereka untuk memerintah. Otomatis ketika mereka memerintah, ketika kita patuh kepada pemerintah, sama dengan kita patuh kepada Allah. Nah, Ibu Fian akan putarkan kita satu video. Kalian boleh lihat kira-kira video ini mengisahkan tentang orang-orang yang bagaimana ya responnya kepada pemerintah. Demonstrasi menuntut pencabutan imbauan untuk tetap berada di rumah berlangsung di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat. Demonstrasi diantaranya berlangsung di buah kota Arizona, Phoenix, Harrisburg, Pennsylvania, hingga Sacramento, California. Demonstran memenuhi gedung-gedung Capitol di masing-masing ibu kota negara bagian dan mayoritas nampak tidak mengenakan masker maupun menjaga jarak sosial mereka. Mereka menuntut lockdown atau imbauan berada di rumah tidak diperpanjang demi kembali normalnya aktivitas ekonomi warga. Sebelumnya Trump sempat mengeluarkan wacana untuk kembali membuka negaranya, namun hal ini langsung ditentang ilmuwan serta para pakar kesehatan karena kekhawatiran akan kembali meningkatkan penularan wabah. Berdasarkan data dari Worldometer, saat ini di Amerika Serikat sudah terdapat lebih dari 792.000 kasus dengan kematian mencapai 42.000 lebih. Nah, anak-anak, dari video yang kita lihat tadi, kita boleh melihat bahwa orang-orang ini tidak mau taat kepada pemerintah ya. Di masa-masa seperti ini karena adanya pandemi virus corona, pemerintah menganjurkan kita untuk stay at home ya, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan diri sendiri ya. Kita juga bukan dilarang, tapi kita dianjurkan untuk saling menjaga dengan tidak berdekatan dengan orang lain, mematuhi protokol keamanan, pakai masker. Masih pakai masker nggak kalau kalian kemana-mana? Atau udah biasa aja, nggak usah pakai masker? Masih rajin cuci tangan seperti anjuran pemerintah? Ibu yakin masih ya. Jadi dari video tadi kita boleh melihat, wow, banyak orang yang berkumpul, berdemo, tidak menggunakan masker, tidak memperhatikan protokol keamanan. Bahkan mereka menolak anjuran pemerintah untuk menjaga diri mereka tetap berjaga jarak ya. Kita boleh melihat mereka tidak mematuhi pemerintah, sama saja dengan mereka tidak mematuhi Allah ya. Firman Tuhan jelas-jelas, bukan Ibu Fian ya yang bilang ya, tapi firman Tuhan yang kita baca jelas-jelas mengatakan taat pemerintah berarti kita taat kepada ketetapan Allah. Maka setiap kita anak-anak Tuhan, kita taat kepada pemerintah juga menunjukkan bahwa kita taat kepada Allah, pada Tuhan kita. Yang terakhir, alasan kenapa sih kita harus taat kepada pemerintah? Masih di pasal yang kita baca tadi ya, di ayat 3 dan 4 berkata, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Ada kalimat yang Ibu Fian highlight, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Ya, pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Anak-anak, pemerintah ketika mengeluarkan aturan seperti saat seperti ini ya, kalian harus tetap belajar dari rumah ya. Banyak orang harus, mungkin papa mama kalian harus bekerja tetap dari rumah. Itu semua demi kebaikan ya, supaya kita tidak terpapar virus corona, supaya kita bisa tetap sehat, supaya kita tetap bisa melakukan aktivitas kita meskipun secara terbatas. Itu semua demi kebaikan kita dan demi kebaikan juga semua orang ya. Kita bersyukur kalau pemerintah boleh mengeluarkan aturan, harus menjaga jarak, harus rajin cuci tangan, harus pakai masker. Itu bukan demi kebaikan orang lain, tapi demi kebaikan kalian juga ya. Jadi dari firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita harus taat kepada pemerintah juga demi kebaikan kita. Lalu bagaimana Bu kalau misalnya ada pemerintah yang memerintahkan untuk melakukan hal yang baik? Kan ada tuh pemerintah yang bisa saja menyuruh kita melakukan hal yang tidak baik. Misalnya ada yang menyuruh kita untuk ada kan, kalian mungkin pernah dengar ada pemerintah yang korupsi. Masa kita harus taat kepada pemerintah
pemerintah. Yang korupsi kan itu nggak baik, Bu. Masa kita mau mencontoh yang seperti itu? Tentu tidak. Firman Tuhan di dalam Titus pasal 3 ayat 1 berkata, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Di highlight, pekerjaan baik, bukan pekerjaan yang jahat. Nah, pekerjaan yang baik tentunya pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita tahu kita punya firman Tuhan yang selalu mengatakan kepada kita, mengajarkan kepada kita apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Taat kepada pemerintah. Namun, jika pemerintah kita pun berbuat hal yang tidak baik, apakah kita harus melakukan seperti apa yang dilakukan pemerintah kita? Tidak. Firman Tuhan berkata, pekerjaan baik berarti kita juga harus tahu apa hal yang baik di mata Tuhan tentunya. Bukan berarti kita taat kepada pemerintah lalu kita melakukan hal yang tidak baik juga. Ya, kalau pemerintah kita melakukan hal yang salah, tentu tidak untuk kita contoh, ya. Jadi firman Tuhan juga mengingatkan kita, Tuhan berikan kita hikmat, Tuhan memberitahu kita hal-hal yang baik dan yang tidak baik. Pun ketika kita taat kepada pemerintah, kita harus tahu apakah yang dianjurkan atau diatur oleh pemerintah itu adalah hal yang baik, ya. Jadi anak-anak, hari ini kita belajar 3 alasan kenapa kita harus taat kepada pemerintah. Masih ingat? Yang pertama apa? Taat pemerintah karena pemerintah berasal dari Allah. Semua pemerintah kita berasal dari Allah. Tidak ada pemerintah yang memerintah kalau tidak Tuhan percayakan mereka, ya. Jadi kita harus taat kepada pemerintah kita, presiden kita, Bapak Gubernur kita, semuanya karena mereka dipilih oleh Allah untuk memerintah kita. Yang kedua, taat pemerintah sama dengan kita taat kepada Allah, ya. Jadi kalau pemerintah memberikan aturan, apalagi di masa-masa seperti ini, wah, sepertinya banyak aturan yang diberikan oleh pemerintah. Nggak boleh pergi ke tempat yang ramai, nggak boleh pergi liburan. Tidak masalah. Ingat, kalau kita taat pada pemerintah sama dengan kita taat kepada Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, pemerintah ada untuk kebaikan kita, ya. Karena pemerintah berasal dari Allah, tentunya Allah memberikan mereka juga hikmat, ya, untuk memimpin kita, untuk mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Namun ingat juga, jika pemerintah kita melakukan hal yang baik, yang tidak baik, Tuhan juga memberikan kita hikmat. Kita boleh memilah dan memilih, tahu apa yang baik kita lakukan. Dan jangan lupa, kita sebagai warga negara yang baik juga, anak-anak Tuhan harus selalu mendoakan pemerintah kita. Mereka berasal dari Allah, mereka juga butuh doa kita. Kita berdoa bagi mereka supaya Tuhan tetap menolong, supaya Tuhan tetap memimpin mereka dalam mereka bekerja memimpin setiap kita, ya. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk taat kepada pemerintah dan tidak lupa untuk mendukung mereka dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Ya anak-anak, biarlah kita senantiasa boleh menjadi anak-anak Tuhan yang belajar juga taat kepada pemerintah. Amin. Ya, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ibu Fian akan pimpin kita kembali di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu hari ini kembali boleh mengingatkan kami untuk taat kepada pemerintah. Kami tahu setiap pemerintah kami yang ada, baik di negara kami Indonesia, Bapak Presiden, di kota tempat kami tinggal, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, dan semua jajaran pemerintah yang ada, semua berasal dari Tuhan. Tuhan, tolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat kepada setiap pemerintah kami yang ada. Dan biarlah Tuhan juga yang mengajarkan kami bahwa setiap pemerintah kami yang ada itu adalah berasal dari Tuhan. Ajar kami untuk tetap menaati setiap mereka. Terima
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali boleh mengingatkan kami. Dan biarlah firman yang sudah kami dengar ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati anak-anak. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia tak tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang membalas semua. Carilah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, beriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia tak tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang akan membalas semua. Carilah yang tak ternilai demi raga yang lain. Carilah yang tak ternilai demi raga yang lain. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Tuhan yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat segala apa yang telah Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami semuanya, terutama dalam kehidupan anak-anak-Mu selama pembelajaran dari awal masuk sekolah hingga saat ini. Tuhan telah mengaruniakan kepada mereka semuanya dengan tubuh yang sehat. Juga Tuhan membimbing, menuntun mereka. Tuhan memberkati mereka di dalam proses belajar mereka menghadapi adaptasi kebiasaan baru, yaitu melalui pembelajaran secara online. Tuhan berkati anak-anak-Mu senantiasa di dalam proses belajar mereka dari rumah. Berkati mereka Tuhan terutama dengan tubuh yang sehat, agar mereka senantiasa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Dan Tuhan berkati mereka dalam proses pembelajaran, berkati mereka dengan hikmat pengetahuan daripada Allah, supaya apa yang mereka pelajari Tuhan dapat mereka ingat-ingat dan bahkan dapat mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pembelajaran itu dapat berguna bagi kehidupan mereka Tuhan. Berkati juga kami semuanya Tuhan, guru-guru yang mempersiapkan materi-materi pembelajaran, baik guru bidang studi maupun guru kelas. Kami percaya bahwa tangan kuasa Tuhan senantiasa ada atas kami, menyertai kami, membimbing kami, bahkan memberkati kami, memberikan kepada kami hikmat-hikmat yang baru untuk kami dapat menyiapkan materi sebaik-baiknya. Dan Tuhan berkati kami semuanya Tuhan dalam proses pembelajaran ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.